Untuk bentuk alisnya yang jantan rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di V46 channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membedakan cendet jantan dan cendet dewasa betina. Pada video kali ini saya langsung jelaskan pada burung yang sudah terbukti produksi, teman-teman. Jadi sudah dipastikan 100% ini terbukti jantan dan betinanya, teman-teman. Untuk teman-teman tidak usah khawatir ini akurat atau tidak, sudah dipastikan 100% akurat ya, teman-teman. Oke, kita langsung kembali ke topik yang utama, cara membedakan cendet dewasa jantan dan cendet dewasa betina. Simak video kali ini, teman-teman, jangan sampai ada informasi yang terlewatkan. Saya akan jelaskan secara detail satu persatu. Yang pertama, bentuk mata dan alisnya. Untuk bentuk mata cendet betina, rata-rata cendet betina bentuknya matanya bulat banget, teman-teman. Dan juga sorot matanya itu tidak terlalu tajam. Dan juga di bagian kelopak matanya itu agak keputih-putihan, teman-teman, tidak hitam pekat di bagian kelopak matanya. Barangkali teman-teman ada yang bilang cendet saya positif jantan tapi kelopak matanya putih. Itu sudah dipastikan cendet teman-teman itu kurang porsi jemurnya, kurang panas. Untuk cendet dewasa jantan, sorot matanya itu tajam, teman-teman, dan bentuk kelopak matanya itu tidak terlalu bulat, dan warna kelopak matanya hitam pekat. Untuk bentuk alisnya itu menurut saya tidak menjamin. Cendet betina yang gondrong juga ada, dan cendet dewasa jantan yang pilis juga ada. Tapi kebanyakan untuk cendet jantan itu rata-rata gondrong atau sembur tebel, dan untuk cendet betina itu rata-rata pilis atau sembur tipis. Untuk lebih detailnya ada pada ujung alisnya, teman-teman. Untuk cendet jantan ujung alisnya itu agak ke bawah dan agak lancip. Dan untuk yang betina itu bentuk alisnya agak kurang ke bawah dan bentuknya kurang lancip atau agak lebih bulat. Rata-rata seperti itu bentuknya, teman-teman. Selanjutnya paruh dan bentuk kepalanya, teman-teman. Untuk warna paruh bagian bawahnya, teman-teman, untuk yang betina itu agak putih atau kurang hitam pekat. Ada juga yang betina itu hitam, tapi di bagian ujung paruhnya itu pasti kurang hitam pekat atau masih ada putih-putihnya sedikit, teman-teman, bisa dilihat. Tidak berlaku untuk burung yang kurang jemur ya, teman-teman. Untuk burung yang kurang jemur itu sudah pasti paruh bagian bawahnya itu kurang hitam pekat, dan untuk burung yang mabung juga kurang hitam pekat karena pasti kurang jemur untuk burung mabung. Untuk cendet jantan paruh bagian bawahnya itu sangat hitam pekat, bisa dilihat sampai ujung pun masih hitam pekat ya, teman-teman. Lebih detailnya seperti ini ya, teman-teman, bisa dilihat yang jantan sampai ujung itu masih hitam, dan yang betina sampai ujung
ada agak kurang hitam dan agak keputih-putihan pada pangkal ujung paruhnya. Untuk bentuk kepala yang jantan itu rata-rata kepalanya cepak teman-teman dan agak panjang. Dan untuk yang betina bentuk kepalanya kurang cepak atau kadang untuk betina itu sering ngembang teman-teman, jadi lebih kelihatan agak bulat kepalanya. Dan untuk lehernya juga rata-rata betina itu kurang panjang atau pendek bentuk lehernya. Untuk yang jantan kepalanya rata-rata cepak dan lehernya itu lumayan panjang teman-teman. Lebih detailnya seperti ini teman-teman. Yang jantan kepalanya cepak dan lehernya agak panjang karena dia lebih sering berdiri tegap. Dan untuk yang betina kepalanya agak bulat dan cenderung lehernya agak pendek karena dia lebih sering membungkukkan badannya teman-teman daripada berdiri, lebih sering membungkuk, jadi lebih kelihatan lehernya agak pendek. Untuk warna cendet yang sudah dewasa itu tidak bisa dibedakan dengan warna putih di sayapnya teman-teman, karena sangat berbeda cara membedakan cendet jantan dan betina yang dewasa dan yang trotol itu sangat berbeda teman-teman. Untuk yang sudah dewasa itu jantan betina pasti semuanya putih bersih, bisa dilihat jantan betina motif di sayapnya rata-rata semuanya putih atau hampir semuanya putih teman-teman. Yang membedakan adalah pada warna sayap, warna alisnya dan warna ekornya. Untuk jantan itu warna alis, sayap dan ekornya sangat hitam pekat teman-teman. Dan untuk yang betina itu rata-rata alis, sayapnya dan juga ekornya kurang hitam pekat. Untuk warna putih di dadanya tidak bisa jadi patokan, tapi rata-rata yang jantan putihnya itu putih bersih dan tembus, coklatnya tidak ngalung. Dan untuk betina rata-rata coklatnya ngalung teman-teman. Untuk betina warna coklat di dadanya ngalung di bawah leher, tapi ini tidak bisa jadi patokan karena banyak cendet jantan juga yang dadanya tidak putih bersih juga ada, tergantung jenis cendetnya sendiri teman-teman. Lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Yang betina warna hitam di alis, sayap dan ekornya tidak terlalu pekat, dan yang jantan warna alis, sayap dan ekornya sangat hitam pekat. Dan juga motif putih di punggung seperti ini itu bisa dipastikan positif jantan. Untuk yang betina rata-rata tidak mempunyai selip putih di bagian punggung seperti yang jantan ini teman-teman. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.